Konon, di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang raja yang memiliki keistimewaan luar biasa. Ia mampu memahami bahasa hewan. Raja ini terikat sumpah untuk menikahi seorang wanita dengan garis keturunan tertentu. Pertemuan takdir mempertemukannya dengan seorang permaisuri yang begitu memesona. Cinta mereka bersemi, dan setelah mengatasi tantangan dari saudara laki-laki sang permaisuri, pernikahan agung pun diselenggarakan. Namun, keunikan sang raja menjadi pemicu kecemburuan. Suatu ketika, tawa sang raja memicu tanda tanya di benak permaisuri. Ia merasa ada rahasia yang tersembunyi. Meski sang raja menjelaskan kemampuannya, ia tak bisa membagi ilmu itu karena terikat sumpah. Merasa cintanya tak seutuhnya diterima, sang permaisuri mengambil keputusan ekstrem. Ia mengancam akan melakukan pengorbanan diri dalam kobaran api, sebuah ritual pati obong, demi membuktikan kesucian dan kesetiaannya. Di alun-alun kerajaan, dengan disaksikan banyak mata, ia melompat ke dalam api. Pengorbanan ini membuka mata sang raja akan makna kesetiaan sejati yang setara dengan pengabdian pada negara. Dari peristiwa inilah, konon, nama sebuah daerah terlahir, Bojonegoro, yang diartikan sebagai istri negara atau kekasih yang kesetiaannya setara dengan pengabdian pada tanah air. Namun, jauh sebelum nama itu menggema, wilayah ini telah menjadi saksi bisu peradaban purba. Fosil-fosil kuno ditemukan di sepanjang aliran sungai besar yang membelah daerah ini, mengisyaratkan kehidupan lampau. Ada pula jejak-jejak peradaban megalitikum yang ditinggalkan oleh kaum misterius, dikenal sebagai pembangun handal, pada masa keemasan sebuah kerajaan besar di Jawa bagian timur. Wilayah ini dikenal dengan nama-nama kuno lain. Setelah keruntuhan kerajaan tersebut, daerah ini kemudian berada di bawah naungan Kesultanan Islam sebagai sebuah kadipaten. Masa ini diwarnai konflik berdarah antara dua kekuatan besar yang memperebutkan pengaruh. Setelah pergolakan itu, kekuasaan beralih ke sebuah kerajaan di Jawa bagian tengah. Pada pertengahan abad ke-17, sebuah perjanjian penting antara kerajaan ini dengan kekuatan dagang asing yang berbasis di Batavia membawa perubahan signifikan. Kadipaten tersebut ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kabupaten, dan seorang pemimpin lokal pertama dilantik. Tanggal pelantikan ini, 20 Oktober tahun 1677, kini diperingati sebagai hari jadi kabupaten tersebut. Pusat pemerintahan sering berpindah dari lokasi awal ke tempat lain, hingga kemudian ke sebuah daerah yang kemudian namanya sempat diganti menjadi Kabupaten Rajokosi akibat perjanjian politik besar pada abad ke-18. Rajokosi menjadi bagian dari wilayah Kesultanan di Yogyakarta, namun pada awal abad ke-19, wilayah ini sempat diserahkan kepada penjajah Inggris. Tentu saja, perlawanan rakyat muncul, dipimpin oleh seorang bangsawan lokal yang gagah berani menghadapi kekuatan kolonial Belanda. Pada awal tahun 1828, Belanda berhasil merebut kembali wilayah ini, dan pada tanggal 25 September tahun 1828, nama Bojonegoro secara resmi diabadikan untuk kota baru yang dibangun tak jauh dari pusat pemerintahan lama. Saat ini, wilayah ini membentang di bagian barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga dan provinsi di sebelah barat. Kekayaan alamnya melimpah, terutama cadangan minyak bumi di bagian barat. Sungai besar yang legendaris membelah wilayah utaranya, menjadikan tanah di sepanjang alirannya sangat subur untuk pertanian, khususnya padi dan tembakau. Bagian selatannya dihiasi perbukitan kapur yang indah. Akses transportasi darat dan kereta api menghubungkan wilayah ini dengan kota-kota besar lainnya di Jawa. Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi banyak kecamatan, desa, dan kelurahan. Identitas daerah ini sangat kental dengan julukan bumi sang pahlawan legendaris, meskipun penelitian arkeologi modern menunjukkan bahwa kisah kerajaannya lebih condong ke arah legenda atau mitos yang menyebar luas. Penting bagi kita untuk membedakan antara warisan mitologi yang berharga dengan catatan sejarah yang faktual, agar generasi muda memahami akar identitas mereka dengan benar. Salah satu situs penting yang menjadi simbol daerah ini adalah sebuah tempat yang menyimpan api abadi konon. Api di tempat ini tak pernah padam dan diyakini sebagai tempat uji spiritual bagi para calon pemimpin. Api ini melambangkan komitmen dan kejujuran. Dikatakan pula, tempat ini adalah kediaman spiritual seorang ahli pembuat senjata legendaris dari era kerajaan besar dahulu. Sebuah prasasti kuno yang ditemukan menguatkan keberadaan ahli pusaka tersebut dan kaitannya dengan masa lalu.
Api dari situs ini hanya diambil untuk upacara-upacara agung berskala nasional, seperti penobatan seorang sultan atau perhelatan olahraga besar, selalu diiringi dengan ritual-ritual khusus. Kini, situs api abadi ini tidak hanya menjadi objek wisata alam, tetapi juga pusat kegiatan budaya dan spiritual yang terus hidup.